Luhut Panjaitan, LGBT juga WNI punya hak dilindungi negara. Apa urusannya tiba-tiba Opung Luhut ini ngomongin LGBT gitu loh. Emang lagi kurang kerjaan ya Opung Luhut, kan udah banyak banget jabatannya ya. Yang dilindungi warga negara Indonesianya, bukan perilaku LGBT-nya. Begitu Opung Luhut. Karena bencana kita bertubi-tubi loh, bertubi-tubi loh. Tidak bisa tidak, ini bagian dari cara Allah. Tuhan yang maha perkasa, yang maha penyayang sekaligus memperingatkan kita manusia bahwa kita banyak melakukan dosa. Kita doakan anak, cucu, dan saudara dia menjadi LGBT, gitu aja. Karena dia sudah melindungi orang-orang yang menyimpang. Di agama manapun pasti mengharamkan yang namanya LGBT. Tuh, sampai ada ngedoain loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ada suasana baru, lingkungan baru, tidak dalam studio. Ini semi open air ya. Belah sana sebetulnya bagus, tapi ada kolam renang segala macam, cuman backlight ya kurang bagus. Oke. Nggak ngomongin itu deh, ngapain sih ngomongin begitu, punya orang disebut-sebut, bukan punya saya soalnya. Lagi nebeng bertamu ke rumah teman. Ini ada berita dari Demokrasi News ya, judulnya Luhut Panjaitan, LGBT juga WNI punya hak dilindungi negara. LGBT juga WNI punya hak dilindungi negara. Ini pertama. Sebelum masuk ke konten substansinya, buat kita rada-rada aneh nih, apa urusannya tiba-tiba Opung Luhut ini ngomongin LGBT gitu loh. Dan dalam statementnya itu jelas sekali menunjukkan keberpihakan ya, walaupun dibungkus dengan hak warga negara untuk dilindungi. Pertanyaannya, emang lagi kurang kerjaan ya Opung Luhut, kan udah banyak banget jabatannya ya. Ketua inilah, ketua itulah, aduh ada yang ngitung itu lebih dari 16 posisi ketua, koordinator, segala macam sejenisnya yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo kepada menteri andalannya Luhut Binsar Panjaitan. Sehingga begitu banyaknya urusan yang dia pegang, bukan cuma masalah yang terkait kemaritiman, sampai publik sebagian menjulukinya Menteri Koordinator atasi segala urusan ASU. Badung emang kalau netizen. Udah jangan ngomong panjang lebar, saya bacain aja beritanya ya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara soal polemik lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang belakangan diperbincangkan publik. Luhut berpendapat bahwa mereka juga warga negara Indonesia yang derajatnya sama dengan warga negara lainnya di hadapan hukum. Setuju? Setuju. Mereka juga WNI yang derajat di mata hukum sama, setara. Setuju ya? Sampai sini setuju kita. Kalau benar kenapa kita nggak setuju? Mereka punya hak untuk dilindungi negara karena mereka juga warga negara Indonesia. Sekali lagi setuju. Sebagai warga negara mereka punya hak yang sama, yang berhak memperoleh perlindungan dari negara. Setuju Opung Luhut ya. Selanjutnya lagi, oleh sebab itu Luhut tidak setuju jika kelompok LGBT menjadi korban kekerasan di lingkungannya. Nah, ini masalah. Yang dilindungi warga negara Indonesianya, bukan perilaku LGBT-nya. Begitu Opung Luhut. Karena LGBT itu, kalau kita beragama di negara Pancasila ini, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, agama apapun yang diakui di Indonesia itu, yang ada sekarang 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sekarang ada Konghucu, itu tidak satupun agama yang diakui di Indonesia itu mentolerir, membolehkan, menghalalkan LGBT. Tuh Opung Luhut nih. Nah, sampai di sini kita bersimpang jalan. Jadi yang dilindungi sebagai WNI, yes, berhak. Tapi perilaku LGBT-nya, no. No. Jadi di situ masalah kita berbeda. Oke Opung Luhut, sampai di sini clear ya. Nah sekarang seperti biasa saya ingin melihat walaupun dengan dasar
berdari HAM lah, hak asasi manusia lah, segala macam lah. Ya hak asasi kita juga menganut hak asasi manusia, ya kan, hak yang diberikan oleh Tuhan, oleh negara kan. Kalau waktu kita belajar sekolah kan begitu. Cuman ada cumanya kan, tidak berarti semua keinginan kita menjadi hak asasi yang boleh untuk direalisasikan, disalurkan. Kita orang beragama, bro, kan gitu ya, bro Luhut. Ada aturannya, ada normanya, dan buat kita orang beragama, aturan tertinggi adalah kitab suci kita, aturan agama kita. Kalau saya seorang muslim, maka aturan tertinggi buat saya adalah Quran, Sunnah, pendapat para ulama, hadis, ya begitu kan, kias dan sebagainya. Kalau Opung Luhut orang Nasrani, ya silakan merujuk kepada Bible, merujuk kepada para pendeta atau pastor yang memang lurus kalau bahasa Islam gitu, yang istiqomah. Nggak bisa suara mau-maunya sendiri, ya clear di situ. Nah sekarang kita masuk ke ke pendapat para netizen seperti biasa ya. Ini nih Uda Kayuno ya, menulis begini. Nggak usah ngemeng WNI. Galak ya. Nggak usah ngomong WNI. Coba bayangkan dulu kalau anak lo sendiri yang jadi LGBT. Bangga lo apa malu? Ya ini memang betul. Orang pada teriak-teriak sok belain LGBT segala macam karena keluarganya tidak terkena, tidak terperangkap pada perilaku LGBT yang sesat dan menyesatkan. Kalau kita mendengar para dokter yang menangani pasien-pasien LGBT itu mengerikan sekali. Selain daya imunnya turun, jijik kita ya. Dan pada saat yang sama para dokter itu juga menyebutkan bahwa ketika si anak ini atau si LGBT ini sudah termakan penyakit yang menggerogoti karena perilaku LGBT-nya, komunitasnya, kelompoknya, temannya, pacarnya, gundiknya, gendaknya, segala macam itu nggak turun. Jadi yang membela, mengurusi dokter-dokter itu, dan mereka betul-betul marah dokter-dokter itu karena perilaku yang ini bukan cuma merugikan yang bersangkutan, tapi menulari orang-orang yang lainnya yang terkait, yang terlibat dan sebagainya. Oke, jadi si Uda Kayun begini ya. Kemudian ada lagi Aloysius Chandra menulis begini. Negara itu bukan hanya melindungi, tapi juga wajib mengobati, Pak. Aduh, kata dia, adanya itulah menarik. Kalian yang LGBT, mbok ya mikir. Ini bencana udah banyak. Kalian ber-LGBT lia, yang kena bencana adalah semua orang. Nah, ini di sini perlu kebijakan, bukan kebijakan peraturan, maksudnya sikap bijak maksud saya. Sikap bijak. Bencana kita bertubi-tubi loh, Cianjur, Garut, sekarang Semeru, di Lumajang lagi. Ini kan mestinya kalau kita orang beragama, kita tidak bisa hanya memandang dari sisi ilmu pengetahuan ansih ya, tidak ya. Ini adalah bagian dari kita orang beragama loh, jangan lupa loh, kita berpancasila loh ya, berketuhanan yang Maha Esa ya. Mari kita gunakan sudut pandang agama masing-masing. Tapi saya kira semua agama yang ada di Indonesia juga sepakat bahwa bencana-bencana ini tidak hanya semata-mata bicara soal sains, sudah ilmu pengetahuan, teknologi, bukan. Tapi ini soal perilaku manusia yang banyak melakukan dosa. Saya tidak ingin menghakimi tempat-tempat yang diterjang bencana sebagai tempat yang bersimbah dengan maksiat ya. Nggak elok juga, nggak bijak juga. Tapi tidak bisa tidak, ini bagian dari cara Allah. Tuhan yang maha perkasa, yang maha penyayang sekaligus memperingatkan kita manusia bahwa kita banyak melakukan dosa. Kalau kita ngomong ebit, ya kan? Apakah kita lagunya gimana nih? Bangga dengan dosa-dosa katanya. Nah, ini menarik sekali ketika kita ingat penceramah dai sejuta umat ya, tahun berapa? 90-an barangkali ya. Kayak Haji Zainuddin MZ ya, dengan gaya khas Betawinya, kocaknya tapi makjleb gitu ya. Nah, ini coba nih kita simak ceramah singkat Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan. Di masyarakat juga begitu. Kadang-kadang temen ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabok lo, yang zina lo. Tapi judi, mabok, zina, maksiat, mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah,
turun gempa bumi, yang mampus bukan elu doang monyong. Jadi begitu kata Kiai Jainuddin, yang zina lo gitu. Orang kan suka bilang, yang zina gue kenapa lu ribut? Yang mabok minuman uang gue, yang judi gue kenapa lu sibuk? Nah gitu kan. Udahlah, urus masing-masing, ini hak asasi gue misalnya kan begitu. Iya, tapi kata Kiai Haji Jainuddin tadi bahwa yang memang yang zina lo, yang mabok lo, yang judi lo, yang apa lo segala macam, tapi itu maksiat, Mas. Maksiat, Mas. Dan kalau Allah marah, yang kena bukan cuma lo doang, monyong. Nah, kata Pak Jainuddin begitu, almarhum Jainuddin ya. Jadi ini sesuai sekali bahwa kita sebagai orang yang waras ya, waras akalnya, waras perilakunya, harus melakukan pencegahan-pencegahan. Seperti kata si netizen tadi bahwa menghargai, melindungi orang LGBT sebagai WNI, iya betul. Tapi mentolerir perbuatannya, perilaku yang jelas-jelas menyimpang dari sisi segala macam budaya, agama, segala macam, bukan di situ. Mengobati, memberikan informasi yang benar bahwa perilaku itu salah dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita tadi lagi-lagi kita orang beragama, kita berketuhanan, beriman. Nah, sebagai seorang muslim saya ingin kutipkan salah satu firman Allah di sini ada nih di surat Al-Anfal ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Terjemahnya, dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi Allah juga memperingatkan buat kita bahwa kita inilah dalam konsep Islam disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Karena setiap kezaliman itu ada balasannya. Dan balasannya itu bisa dosa kepada yang bersangkutan nanti di akhirat, di neraka. Tapi ada juga ada banyak yang tidak ditunda-tunda ketika di dunia. Dalam bentuk apa? Alam marah. Nah, ya kan gitu kan. Nah, kalau terjadi bencana alam, yang korban ya bukan orang-orang yang bermaksiat itu saja, tapi lingkungan yang ada di situ, termasuk orang-orang yang beriman. Itu sekaligus menjadi teguran buat orang-orang beriman tadi, kamu beriman, tapi kamu diam saja ketika tetangga kamu, lingkungan kamu bermaksiat. Harusnya kamu memberikan teguran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini sebetulnya konten apa sih ini? Ya nggak apa-apa dong, Kak. Saya boleh ngutip berita, masa nggak boleh ngutip Al-Quran? Ya kan boleh dong kan? Nah, saudara sekalian, kembali ke Opung Luhut tadi ya. Jadi Opung, udahlah. Opung ini sudah banyak banget kerjaan sebagai Menko Marinvest, Maritim dan Investasi, itu berjibun banyak tuh kerjaannya ya. Apalagi kemarin kan kata Jokowi pada G20 itu kan banyak komitmen bisnis yang sampai berapa miliar dolar gitu, apa berapa puluh miliar dolar. Dan untuk itu juga kan Jokowi membentuk tim Satgas untuk follow up. Nah udah itu aja bagian dari kerja investasi kan begitu kan. Udahlah nggak usah ngurusin LGBT segala macam lah ya. Please deh, please. Dan saya hakul yakin Opung juga orang beragama lah. Nasrani, entah saya nggak tahu persisnya apa Katolik atau Protestan, saya nggak tahu, tapi beragama lah. Dan tidak satupun ayat Bible di situ yang membolehkan perilaku LGBT. Kita punya sejarah kok, sejarah para nabi, Nabi Lut misalnya kan, sama-sama dalam Bible ada, dalam Al-Quran ada, saya kira ya, dalam Bible juga ada. Ada hukuman buat orang-orang kaum Sodom itu kan, negerinya dibalikan, ditimpa batu dan sebagainya, diazab lah gitu. Ya Opung ya. Jadi please deh, bencana kita udah terlalu banyak sekali. Please jangan ditambah-tambah lagi dengan soal LGBT lah apa. Nih coba nih kalau saya baca ini dari Gun nih ya, sebagai penutup ya. Gun nih menurut kita doakan anak, cucu dan saudara dia menjadi LGBT, gitu aja. Karena dia sudah melindungi orang-orang yang menyimpang. Di agama manapun pasti mengharamkan yang namanya LGBT. Tuh sampai ada ngedoain loh, Opung. Ini sih Gun nakal banget nih. Kita doakan anak, cucu dan saudara dia menjadi LGBT, gitu aja. Karena dia sudah melindungi orang-orang yang menyimpang. Di agama manapun pasti mengharamkan yang namanya LGBT. Tuh kan udah ya. Please deh ya. Kembali ke jalan yang benar. Anda punya agama apa, ikuti ajaran agama itu. Saya Muslim, saya ikuti ajaran Islam. Dan tidak ada satu agama yang membenarkan LGBT. Oke? Clear ya? Saya Edi Mulyadi,
untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.